Guys, kali ini anti prank kita akan kupas modus. Kali ini gimana sih seorang penipu ulung Haduri Wijaya dan Rita Hapsari? Dengar-dengar mereka tuh dari tahun 2015 guys, bisa masuk ke pejabat-pejabat, artis, musisi, bahkan sampai ke anak Asanti guys. Gila guys, sadis. Jadi kebayangkan guys berapa duitnya yang udah kekumpul dari hasil tipu-tipu. Dan kita lagi kumpulin berapa banyak korban. Dan ini akan menjadi laporan ke polisi guys. Nah guys, modusnya ya gokil banget guys. Jadi modusnya itu ngedanain duit sampai triliun rupiah, terus beli aset ratusan miliar rupiah. Kebayangan guys, kalau guys ada orang mau ngedanain 2 triliun bisa tidur nggak? Setahun juga nggak bisa tidur guys, ngebayangin nih guys. Jadi dia ulur-ulur sampai 6 bulan duitnya nggak masuk di pendanaan dia, terus dia minta uang administrasi 15, 25 sampai tadi ada info yang kena tuh bisa sampai 500 juta guys administrasi buat supaya uang 15 triliun atau triliun ini bisa masuk ke tangan tuh orang. Alasannya tuh duit buat ongkos mereka ke Korea, ke Malaysia, bisa juga buat ya macam-macam deh guys. Bayangin kan guys, uang sekarang tuh udah jadi Tuhan kedua. Sorry deng, Tuhan ke-1 kata orang. Jadi bayangin kalau orang mau terima duit ya udah kagak bisa tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Dan para netizen yang ngomong nih di komen-komennya Asanti, kayaknya mereka pakai gendam guys. Gendam itu ilmu hipnotis. Jadi berapapun yang mereka minta mereka akan kasih guys. Jadi ya oke, sekarang kita lihat guys, ini kita pakai segmen sekarang. Ada segmen 1 nih, gimana nih si Haduri Wijaya unyil sama Rita gendut beraksi, dan data-datanya yang kedua. Gimana sih ini pejabat-pejabat sampai artis, sampai kesian banget nih teman kita Asanti Anang kena. Ya, segmen ketiga nanti kita lihat korban-korban yang lain. Oke guys, stay tune. Jangan lupa subscribe dulu nih guys ya. Anti prank. Oke guys. Hai guys, sekarang kita kupas modus lagi beli aset dan investasi bodong guys. Pemeran utamanya tetap Haduri Wijaya dan Rita Hapsari Ningtyas guys. Nah, kita kan udah lihat nih di video sebelumnya. Jadi kita nggak usah lagi buka-buka data-data mereka lagi guys. Sekarang kita mau bongkar modusnya guys, dan mau tahu gimana sih mereka bisa hoax, prank dan tipu orang. Ya nggak guys? Ini nih Haduri Wijaya, ngakunya dari Malaysia tapi ternyata mantan TKI di Malaysia guys. Ngimpinya pengen kaya guys. Nah ini satunya Rita Hapsari, saking banyaknya makan sampai gendut guys. Jadi dia ngimpi banget pengen tinggi, makin nipu orang. Nah begini nih guys modusnya guys. Pertama-tama si Haduri atau si Rita Hapsari ini nyari aset-aset yang mau dijual guys. Rumah sakit, rumah mewah, hotel, pabrik, mau kapal kek, kalau perlu semua ikan di laut dia mau bayarin guys. Yang pokoknya harganya kalau bisa tuh ratusan miliar, triliun. Kan orang kaget guys. Jadi pertama-tama dia berdua telepon deh nih orang yang mau jual aset atau broker-broker mediator yang pada megang aset. Nah habis ditelepon diajak ketemuan deh tuh. Terus dia sengaja guys ketemunya di hotel mewah guys, biar kelihatan tajir guys. Pas ketemu bagian Rita deh nih ngahaluin mediator guys. Dia haluin setinggi-tingginya guys sampai mentok langit. Nah udah habis dihalu kan kebayang tuh broker mediator kalau nyariin aset buat mereka bakal dapat berapa persen. Bujuk gede bener. Baru deh tuh mediator pada mencar guys, cari aset, telepon sana telepon sini. Akhirnya ada nih pemilik hotel, pemilik gedung, pemilik pabrik, mungkin pemilik gunung juga dicari guys. Gitu guys, gile bener. Habis itu guys dia keluarin surat, namanya surat penawaran harga. Bukan nawar harga sebetulnya, surat nambahin harga. Jadi ditujuin tuh ke pemilik hotel atau gedung atau rumah mewah tadi yang harganya ratusan miliar gitu guys. Begitu udah terima, ya iyalah pemilik hotel langsung ketemu, pemilik rumah ketemu. Ya contohnya nih kehoaksin kayak Mbak Asanti sama Anang gitu guys. Dia kan mau ke Sorong kemari susah tuh guys. Pertama kayaknya sih dia nyewa mobil guys, rental 300.000 dah. Masuk nih guys, ketemu, dia ngomong nih guys, dia punya hotel lah 300 hotel, kakeknya punya Freeport lah guys, kakeknya punya Petronas lah, mungkin dia bilang kakeknya dulu presiden Amerika lah, nih ngakunya orang Amerika.
punya rumah di Berlin, punya rumah di Singapura, di Malaysia. Mungkin guys, dia juga punya rumah di dasar laut Atlantik. Mungkin gitu juga dia ngaku, gitu guys. Jadi guys, si pemilik nih yang punya rumah harga ratusan miliar atau hotel atau gedung, yuk makin kaget dong guys. Wih, gila orang kaya nih. Oke, setuju. Barulah mereka tanda tangan bikin MOU guys. Tapi anehnya guys, tuh pada nurut aja. Kayak orang di ilmu gendam, ilmu hipnotis. Terus tanda tangan deh guys. Dibilang pembayarannya nanti bulan depan ya. Dia nggak pakai DP, nggak pakai tanda jadi. Itu guys. Dibilang duitnya dibayar dari luar negeri, dari Korea, dari Thailand, pokoknya dari seluruh dunia deh guys. Nah, ini babak yang paling asik guys. Begitu dia udah tanda tangan MOU beli barang, kan dia belum bayar tuh guys. Berikutnya dia tawarin lah gitu ke yang pemilik hotel atau pemilik gedung, pemilik rumah, pemilik pabrik. Pak, mau bisnis apa pak? Ya bilang lah mereka, misalkan saya mau bisnis ternak ayam. Butuh berapa pak ternak ayam? Misalkan dia tadi jual hotel 100 miliar. Terus dia bilang, saya butuhnya memang ini hotel, saya mau jual buat bantu ternak ayam saya senilai 800 miliar. Toto Haduri sama Rita nih nawarin, udah pak kita bantu, kita invest. Nah, invest 1 triliun pak, 2 triliun. Waduh, kayak ngimpi nih si pemilik hotel tadi. Waduh, mau dikasih diinvest 2 triliun pinjaman. Mulanginnya gimana? Dibilang gampang mulanginnya. Gitu. Udahannya yang mau diinvest ngimpi guys. Sebulan kagak tidur. Akhirnya pada saat hari H tanda tangan lah nih bikin MOU. Yang gilanya guys, begitu MOU itu bisa-bisanya kop suratnya dia Bank Dunia guys. Guys tahu sendiri Bank Dunia kan buat antar pemerintah, bukan antar perorangan. Bisa-bisa jadi kop suratnya Toto My Bank, HSBC Bank. Mungkin bank yang belum ada juga ada di kop suratnya dia. Tertulis tuh investasi 2 triliun kepada saudara Bank PT A. Gitu. Nah, begitu abis MOU investasi, lupa deh tuh mau beli barang. Baru dia ngomong, ini perlu uang admin buat kita ke sono kemari ngambil uang di Eropa, di Korea, di Singapura, di Malaysia. Kita butuh nih 25, kita butuh nih 50. Nah, dikasih dah tuh guys. Lupa mau dikasih 2 triliun investnya. 25, 50 kecil gitu guys. Udah kasih 50 juta. Minggu depannya saya ATM ketinggalan nih, saya ketinggalan nih, tolong kirimin dong duit 50 juta lagi. Terus aja begitu guys. Sebulan bisa sampai 200 juta. Akhirnya investasi 2 triliun nggak ada, beli hotelnya nggak jadi. Dia udah keburu tarsok, dia ngilang guys. Dia pergi ke kota lain cari mangsa lagi. Begitu guys modusnya. Mengenai surat lengkap, cap bank seluruh dunia ada, kop surat seluruh bank dunia ada, mau tanda tangan semua lengkap guys. Nah guys, hati-hati, ini modus ya, kita bisa kena. Jadi guys perlu hati-hati, waspada. Kalau ada orang mau beli barang, orang mau invest, nilainya nggak masuk akal, lihat aja mukanya, lihat aja bajunya, lihat aja dia datang pakai apa. Kalau dia mau invest 2 triliun, datangnya pakai Mercy aja mah udah kita ketawain. Gitu guys, datangnya mesti pakai helikopter, ya guys ya. Guys, jadi tahu kan cara-cara dia masuk ke pejabat, artis, musisi, sampai ke Ashanti dan Anang. Lihat aja tuh, dia masuk ke PMI guys. Bupati sampai ketua PMI kena guys, di hoax sama dia. Yaitu kalau sekarang ini yaitu dia pura-pura mau beli rumah, aset dan lain-lain. Bahaya kalau sampai anak Ashanti tanda tangan MOU. Nanti bisa ketipu uang administrasi seperti korban-korban yang lainnya guys. Gawat guys. Guys, cek itu nih guys. Ini kasusnya nih guys. Mereka hoax ngeprank. Indikasinya menipu Ashanti Anang guys. Bu, gini aja deh Bu. Sebenarnya Ibu tuh mau beli rumah saya apa enggak sih? Saya dapat beberapa info dari teman. Ibu suka begini. Dan Ibu bilang kemana-mana. Kebetulan Ibu mau beli rumah teman saya di Bandung itu. Ibu bilang udah beli, udah bayar rumah saya, padahal belum. Maksud saya gini loh Bu, ini kan harga 35M, masa Ibu barang 20-30 juta apa 50 juta aja DP nggak bisa sih? Kalau emang Ibu bener-bener niat mau bayar. Seperti di Jember juga ternyata kan Ibu uangnya belum Ibu kasih ke PMI. Saya diinfo di beberapa orang Bu, belakangan udah 2 hari ini semua pada cari Ibu, karena semua apa yang Ibu lakukan tidak ada apanya tuh,
pembayarannya semua. Jadi tolonglah Bu, maksudnya kalau Ibu cuma bercanda atau iseng jangan ke kita. Coba Ibu bener-bener mau beli apa enggak. Kalau beli saya tunggu deh DP-nya mau 20 juta aja nggak apa-apa, saya tunggu hari ini apa besok. Kalau enggak ya berarti saya nggak mau nih masalah sama Ibu. Saya anggap aja ya Ibu mungkin sama dengan melakukan hal yang sama ke saya dengan korban-korban Ibu yang lain, karena semuanya dijanjikan hal yang sama. Ibu itu kemana-mana udah bilang ke rumah orang-orang bahwa udah beli rumah kita. Itu yang kita keberatan, sedangkan Ibu bayar aja belum Bu. Jadi balas lagi voice note. Ini bukan masalah saya bayar 50 juta apa enggak. Ini dibayar pakai uang dari overseas transfer. Aturan kita ikutin aturan Indonesia. Kalau memang jenengan cross check semua, ya ada yang nggak puas dengan saya juga pasti menjelekkan saya. Terus terang aja, saya juga tidak pernah bicara apa-apa. Terus terang saya juga tertekan kemarin. Pihak keluarga saya juga telepon-telepon, apa benar saya mau beli. Saya tidak jawab apapun. Kenapa? Karena memang belum ada ikatan apapun, nggak berani saya. Kalau jenengan nggak paham, artinya tidak mau dengan sistem saya, nggak apa-apa. Saya kemarin tadi bilang juga dari ke mana itu, ke yang siapa yang meminta antara kita. Kami itu bukan apa-apa ya. Kalau misalnya dibilang itu halu atau apa, kan saya lihat juga YouTube-nya. Maka saya sudah ya percuma kita transaksi kalau nggak percaya satu sama lain gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Buat saya fine. Saya juga nggak minta untuk di-shooting. Saya nggak minta dimasukkan. Ya, Ibu takut lah di-shooting. Sebenarnya. Coba deh kita pikir bersama. Cara saya dengan bayar sekian itu kenapa? Karena memang saya tunggu sistemnya. Kenapa kita Tapi dia jago saya ngomong kebanyakan sih. uang enggak? Jago banget. Karena saya sistem tunggu, makanya kita Sistem berani harga tunggu segitu. tunggu dapat wangsit. Tunggu wangsit. Gini ya Bu, saya nggak pernah mencari-cari tahu, tapi orang yang sayang sama Datang. saya datang. Satu orang Jember pas lihat saya posting foto Ibu, wah Mbak, jangan Mbak, itu lagi dicari sama DPO Jawa Timur. Kenapa? Karena ngasih sumbangan palsu ke PMI di mana-mana, itu satu. Kedua, kemarin saya punya teman namanya Mbak Tisa, ibunya juga korbannya Ibu. Begitu juga modelnya persis kayak kita, Persis. nggak mau DP, surat rumahnya di Overseas, suruh foto. oversos. Ibu ngakunya orang Malaysia sama Malaysia. orang bule. Orang Padahal bule. saya nggak lihat Ibu kan ada bule-bulenya. Makanya saya bingung. Kedua, ketiga, Overseas. itu kemarin Mbak Titi DJ, temennya rumahnya di Bandung 1000 meter atau berapa juga, ibu bapak juga orangnya. Dan masih banyak lagi. Mas Iwang pun rumahnya di perjanjian Ibu di Pondok Indah harus dibayar tanggal kemarin, Tanggal 6 diundur Saya lagi gini loh, overseas. Ibu gini, Ibu Overseas. udah saya mau DP, oke, mau Ibu bohongin saya atau apa, gini aja maksudnya saya, jangan, kita kan udah kaget-kaget pengen dibeli, Ibu kita pikir kita nulis judul konten dibeli Sultan Jember, karena Ibu nggak nawar, Ibu bilang mau jadiin rumah museum, walaupun saya udah banyak curiganya, tapi kita masih punya positive thinking gitu loh, siapa tahu ini bener gitu. Tapi kalau gini mendingan Ibu bilang aja Mbak, udah Nggak Mbak, jadi deh. nggak jadi deh gitu. Udah jangan Ibu mengarang kanan kiri dulu Bu gitu, nggak apa-apa, saya nggak ada masalah kok gitu. Berarti memang belum boleh Belum saya rezeki. jual rumah ini, udah berarti memang tidak boleh jual rumah ini. Berarti itu aja saya, cuma udahlah Bu, maksudnya kasihan yang lain-lain yang ada juga beberapa korban Ibu yang katanya udah keluar uang gitu loh, dan dia orang-orang biasa. Itu semua pas tahu ibu yang datengin saya semua tuh pada, waduh Mbak, itu di mana Ibu itu? Nggak ada loh saya kasih kontaknya Ibu gitu. Tapi saya berharap nih, ini juga kan supaya orang pada tahu juga bahwa stop Ibu, jangan begini lagi. Itu aja maksud saya, kasihan kalau korbannya makin banyak. Udah ya Bu, jadi saya anggap kita batal dan udah, kita semoga tidak ada, saya nggak mau permasalahkan ini, udah itu aja. Salam buat Bapak, itu suami Ibu atau bukan ya? Saya nggak paham juga, karena ada yang bilang kita itu bukan suami Ibu gitu. Jadi saya tuh nggak pernah nyari tahu Bu, tapi orang yang kasihan dan sayang sama kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya guys, salah satu korban, Mas Iwang Nur Said, mau laporin ke polisi guys, biar kapok mereka guys, biar nggak ada lagi korban yang lain guys, kasihan guys. Si Iwang tadi di telepon juga, ini apa ini tangan dia nggak bayar gua, Bapak bikin polisi ini. Guys, jadi itu tadi bagaimana modus beli aset dan investasi bodong. Hati-hati guys, tetap waspada guys. Banyak banget modus penipuan 378, penggelapan 372.
secara halus tanpa kita sadari. Sampai di episode berikutnya guys, anti prank. Oke guys.